mutagenesis. Untuk minggu ini, hari ini kita akan melanjutkan terkait DNA repair atau perbaikan DNA. Jadi sebelum terjadi mutasi, apa yang sudah kita bicarakan sebelumnya bagaimana proses mutasi dan seterusnya itu dapat diturunkan ke sel anak-anak ya, itu sebenarnya tubuh organisme mampu untuk melakukan perbaikan kerusakan DNA-nya. Ya, ini akan kita bicarakan pada hari ini. Baik, untuk mengawali kuliah pada pagi hari ini, kita mulai dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing berdoa. Cukup? Baik, ini masih segar, semangat pagi ya, semangat semua, masih semangat ya mengawali hari untuk hari Selasa pada pagi hari ini ya. Sudah tanggal 3 Maret ya, tepat sekali sepertinya. Oke, kita beranjak ke materi. Nah, materi sudah diunggah di Elok. Ya, judul pada hari ini adalah DNA repair. Apa arti dari repair? Perbaikan ya, atau ya proses bagaimana memperbaiki sebelum kerusakan lebih lanjut terjadi. Nah, tubuh atau organisme tadi mempunyai mekanisme ya atau mesin untuk mereparasi DNA ini. Bagaimana proses reparasi atau perbaikan ini akan kita bicarakan ya, terutama di poin ketiga, di mana untuk poin 1 dan 2 itu kemarin kita sudah membicarakan ya sebenarnya terkait sebab-sebab kerusakan DNA oleh adanya mutagen baik kimia maupun fisik, juga beberapa mutagen biologi ya, kemudian tipe-tipe kerusakan DNA ya juga sudah kita singgung. Kemudian mekanisme hari ini akan kita bicarakan. Baik, ini nanti bersama saja. Jadi kerusakan DNA ya, itu harus diperbaiki. Definisi dari kerusakan DNA di sini apa? Kemarin sudah kita singgung. Seperti kita ketahui, urutan atau sekuen DNA itu terdiri dari untai nukleotida ya, nukleotida yang mana masing-masing nukleotid itu ada basa-basanya ya, basa purin maupun pirimidin. Nah, kerusakan tadi bisa terjadi oleh misalnya kesalahan pasangan ya, kemarin kita bicarakan misalnya si A harusnya sama T, akan tetapi A misalnya berubah pasangan dengan G. Nah, ini akan menyebabkan kerusakan atau perubahan ya. Jadi perubahan seperti itu juga bisa dikatakan sebagai damage atau DNA yang rusak ya. Bisa juga karena kemarin seperti karena sinar UV ataupun X-ray itu DNA juga bisa rusak atau berubah ya. Antara lain dengan kemarin masih ingat terbentuknya timin-timin dimer itu ya. Jadi timin-timin yang saling berdekatan akan saling membentuk ikatan siklus begitu, sehingga tentu itu akan merusak atau merubah nanti kode-kode replikasi berikutnya. Kemudian mungkin ikatan fosfodiester yang rusak juga pada DNA itu juga bisa dikatakan sebagai DNA
damage. Sebagai contoh pada minggu yang lalu ikatan fosfodiester yang memperkuat struktur DNA itu dapat dipecah, di breakdown oleh apa? Iya betul ya, oleh X-ray. Jadi ikatan fosfodiester yang menghubungkan antara nukleotid satu dengan yang lain akan pecah atau mengalami pemutusan sehingga antar DNA tidak terhubungkan atau terlinkkan ya. Oke, jika tadi kerusakan berlanjut tentu akan dapat diturunkan ke next generasi ya, terutama nanti generasi yang berikutnya subsequent ya, dan akan menimbulkan mutasi ya. Ingat kemarin proses utamanya pada mutasi tadi adalah pada proses replikasi ya. Jadi replikasi di sini sangat penting dalam mendasari bagaimana DNA dapat terjadi perubahan, damage ataupun mutasi. Oke, nah ini sebenarnya juga sudah kita bicarakan kerusakan tadi ya, baik oleh kimia, kemudian UV light kemarin dan juga spontan. Jadi spontan perubahan itu dapat juga kemungkinan terjadi dari sekian juta proses pasangan ya, itu ada kemungkinan kesalahan dan sebagainya tadi dapat terjadi ya. Oleh karena misalnya perubahan pH lingkungan ataupun suhu misalnya, ataupun ya kalau ada kimia atau fisik tadi itu sumber-sumber dari luar yang dapat memacu adanya kerusakan tadi. Tapi secara spontan itu sebenarnya juga dapat terjadi meskipun probabilitasnya tadi cukup kecil ya. Oke. Ya, mengapa perlu di-repair tadi ya? Jadi kerja dari DNA polimerase, masih ingat peran atau fungsi dari DNA polimerase dalam replikasi DNA? Ya, dalam proses pemanjangan itu peran dari DNA polimerase sangat penting ya. Jadi berperan dalam proses pemanjangan tadi. Namun tentu kerja yang sangat penting dan hebat yang mungkin jobnya dari si DNA polimerase itu tentu juga masih ada kemungkinan kesalahan tadi ya. Di samping nanti mekanisme lain ya, kesalahan tadi yang akan dapat diperbaiki. Akan kita lihat nanti beberapa mekanisme dari perbaikan atau reparasi dari DNA. Nah, utamanya di sini ya, jadi ada 3 pengelompokan dalam mekanisme reparasi DNA. Yang pertama, yang paling kiri dikelompokkan menjadi perbaikan atau reparasi berdasarkan kerja enzim ya. Di situ secara langsung nanti enzim akan bekerja memperbaiki dari kerusakan DNA. Kemudian berdasarkan pengelompokan reparasi DNA yang rusak di mana hanya single strandnya ya. Dan ada yang ketiga yaitu dikelompokkan berdasarkan kerusakan double strandnya. Ya, masih ingat ya, DNA punya double helix, bisa kerusakan terjadi pada satu untai atau dua-dua dari untai mengalami kerusakan. Baik, ini akan kita bahas satu persatu ya. Nanti yang pertama di sini dikelompokkan yang direct enzymatic repair ya. Yang pertama adalah fotoreaktivasi namanya. Nah ini untuk mereparasi atau memperbaiki, tapi utamanya ini adalah it is only present in
prokaryot ya, namanya E. coli atau bakteri atau spesies sejenis ya, dalam level prokaryot yang lebih sederhana daripada eukaryot. Nah, masih ingat terbentuknya timin dimer pada minggu yang lalu itu akibat apa kemarin? Sinar UV ya. Jadi sinar UV yang memapar ya ke organisme atau individu, bisa mungkin eukaryot juga bisa, tapi ini contohnya adalah prokaryot. Jadi di sini pada level prokaryot tadi juga bisa ya mengalami timin dimer. Kalau kemarin mungkin kita mencontohkan juga pada individu, misalnya kita ya atau manusia juga bisa ya. Jadi kalau terpapar pada level yang cukup tinggi, intens, itu juga akan dapat merubah timin tadi. Pada permukaan kulit itu nanti akan menjadi sensitif ya terhadap UV, dan akibatnya adalah seperti kanker kulit ya. Nah, ini contoh saja dari foto reaktivasi namanya. Ini melibatkan mekanismenya, mungkin dengan gambar ya ini akan lebih jelas dari proses foto reaktivasi. Jadi foto itu apa artinya cahaya, jadi diaktifasi. Nah, di sini gambar dari proses terjadinya timin dimer ya, di mana timin yang berdekatan itu memungkinkan setelah perolehan UV light untuk terbentuk dimer seperti ini. Nah, tentu kalau ini tidak diperbaiki lebih lanjut nanti pada saat replikasi ya, ini akan terjadi dampak atau gangguan ya, karena di sini TT-nya saling terikat. Nah, untuk itu perlu diperbaiki. Ini contoh tadi pada E. coli tadi ya, atau prokaryot. Nah, dalam kondisi gelap ya, tidak adanya UV light lagi, di situ kerja enzim namanya fotoliasa DNA. Fotoliasa DNA akan bekerja memutus ya ikatan TP tadi dimer ya. Tapi di sini dengan bantuan visible light ya. Kalau tadi low UV-nya penyebabnya, nah di sini sebagai apa ya, istilahnya mungkin seperti penolongnya itu malah justru visible gitu ya. Nah, visible light itu contohnya apa? Sumber visible. Visible itu apa? Sinar tampak ya. Sinar tampak. Ingin tahu atau mencari di sumber-sumber informasi boleh ya. Visible light dari mana, Mas? Bedanya apa dengan UV light atau sinar UV? Di analitik sudah ya, kita menggunakan spektrofotometer UV dan juga visible gitu kan. Kalau kita pakai spektro dan kita milih yang mana, mau berdasarkan panjang gelombang yang digunakan UV atau visible ya. Visible apa Mbak tadi? Udah Mbak dapat di depan tampak ya, tampak atau visible tadi berbeda ya, di panjang gelombangnya juga. Kalau sumber visible light sebenarnya juga bisa dari matahari ya, kemudian mungkin lampu itu juga bisa memancarkan visible ya. Panjang gelombangnya, kalau visible pada panjang gelombang, kalau kalian mengukur suatu hasil reaksi ya pada panjang gelombang berapa gitu kan, kalau analisis visible atau tampak lebih tinggi ya daripada UV berapa? Berapa? Di atas 400 ya, 400 sampai berapa? 60
ratusan gitu ya. Kalau mungkin di biokimia juga kalian pernah menggunakan spektrofotometer visible ya untuk membaca hasil reaksi penetapan kadar protein ya. Protein membentuk warna kompleks dengan reaksi apa kemarin di biokimia masih ingat biuret ya, membentuk apa biru gitu ya. Warna biru atau ungu itu yang bisa menyerap pada panjang gelombang visible. Nah ini hanya mengingatkan kembali dan juga apa bedanya dengan UV light ya, ternyata di sini visible membantu ya, yang mana sifatnya tadi berbeda panjang gelombangnya tadi dalam reparasi ya. Jadi dari membawa energi gitu nanti akan membantu si enzim dalam bekerja memutuskan ikatan dimer tadi ya. Sebenarnya cukup kuat dalam ikatan dimer tadi, tapi dengan perlakuan visible dan juga adanya enzim tadi mampu ya memutus ikatan dimer dari timin ini sehingga akan normal kembali begitu. Nah itu contoh sederhana ya mungkin dari mekanisme penghilangan ikatan dimer timin. Nah nanti akan kita lihat bahwa tidak semua ya, terutama pada organisme seperti eukariot itu mampu untuk memperbaiki timin dimer ini. Ya. Kalau pada manusia beda ya, nanti kita lihat seperti apa untuk memperbaiki dari timin dimer ini. Baik, sampai sini bisa diterima? Silakan ya. Bisa? Ya intinya tadi ya ini contoh yang sederhana dari timin dimer ya, sudah kita contohkan juga di minggu yang lalu terkait mutasi antara lain terbentuknya timin. Selain timin sebenarnya juga ada ya sitosin dan sitosin. Kemudian timin dengan sitosin. Jadi dimer tadi bisa juga antara sitosin dengan sitosin dan juga timin dengan sitosin. Di minggu yang lalu ada yang nanti bisa dicek kembali. Oke, baik. Ini contoh lain juga terjadi pada organisme prokariot tadi ya. Ini yang mampu memperbaiki dengan cara menghilangkan remove methyl group ya. Jadi di sini methyl guanin itu dapat terbentuk juga ya ketika guanin itu termetilasi ya. Jadi ketambahan gugus metil ya, jadi akan itu guanin tambahan gugus metil yang kemungkinan bisa karena proses mutasi tadi dengan alkilasi ya. Nah, guanin yang tertempeli dengan gugus metil ini yang semula guanin itu akan berpasangan dengan siapa? Oke, dengan sitosin, tapi karena si guanin tadi tertempel dengan metil, maka dia akan berubah ya to timin rather than sitosin. Jadi si guanin yang terikat oleh metil tadi atau mengikat gugus metil tadi akan berganti pasangan ya, yaitu dengan timin. Ya, tadi harusnya dengan T. Nanti akan berubah ya pasangannya dengan T, dan pada hasil replikasi berikutnya T itu akan berpasangan dengan A ya. Nah, gugus metil ini agar tidak berlanjut tadi ya, tentu juga bisa direparasi, tapi ini pada level prokariot juga. Ya, jadi enzim
namanya O-metil guanin metil transferasa ya, yang dikode dalam E. coli tadi dapat meremove atau menghilangkan gugus metil. Nah, gugus metilnya tadi akan diterima oleh si enzim ya. Ini sebagai salah satu juga cara untuk menonaktifkan dari enzim ya. Jadi enzim yang termetilasi ya, karena beda dari gugus metilnya si guanin yang termetilasi tadi itu akan menonaktifkan enzim yang tadi remove ya. Baik, semangat lagi. Ada beberapa yang ngantuk. Ya, baru beberapa menit ya, masih ada lumayan waktu. Nah, ini tadi menggambarkan penjelasan sebelumnya tadi bahwa guanin tadi ya terkendali oleh metil yang nyusup tadi itu posisinya kalau di gambar ini di tengah begitu. Nah, yang ada ini adalah enzim yang mempunyai gugus SH apa itu? Gugus SH itu apa? Thiol ya, oke. Jadi gugus thiol ini nanti atom hidrogennya bisa dipindah atau diganti dengan metil tadi. Jadi si enzim mengikat metil dan metil yang ada di guanin menjadi hilang ya. Nah, akibat kerja dari si enzim tadi yang bisa memecah atau mentransfer gugus metil dari guanin, sehingga akan terjadi penormalan kembali ya di sini dari guanin, sehingga dia akan berpasangan dengan base normalnya, yaitu dengan si sitosis. Baik ya, saya kira masih ingat semua ya terkait prinsip tadi replikasi. Artinya masih ada yang bingung. Oke, bisa lanjut. Paham ya? Ya. Nah, ini tadi contoh untuk yang direct ya, tadi direct dengan enzimatik tadi untuk menghilangkan kesalahan. Tapi contoh-contoh, dua contoh ini tadi terjadi pada prokariot. Contoh lain tadi di sini dikelompokkan tadi yang B ya. Yang B di sini ketika single strand damage repair, yaitu yang rusak atau salah tadi di single strandnya ya. Dan diketahui juga sebagai excision repair. Apa itu excision? Bahasa Indonesianya apa? Oke ya, yang A tadi direct tadi ya dengan enzimatik. B dan ya, di sini single strand. Nanti kita kenal tadi ada kita singkat yang menjadi ber ya produsen ini contoh pada prokariot. Nanti contoh ber untuk apa tadi TT metil ya, metil pada guanin atau remover. Nah, single itu ya kita akan beri ya salah satu aja ya.
ya yang rusak di sini, yaitu dengan cara bare dan net. Nah, nanti ada lagi yang saya tadi, kita akan bicarakan satu persatu untuk yang bare. Ya, sesuai namanya, nanti bare tadi adalah singkatan dari base atau basa tadi ya. Excision tadi apa artinya? Pemotongan. Ya, jadi pemotongan atau di-cut gitu ya, dihilangkan yang ngerusak tadi. Hanya pada basenya ya, kalau yang base excision repair. Nanti kalau yang nucleotide excision repair ini pada nukleotidanya ya. Ingat, nukleotida itu komposisinya tidak hanya base aja, tapi apa? Base, gula ribosa dan fosfat ya, nukleotid. Jadi inti dari cara perbaikan yang excision tadi atau berdarah single strand tadi itu, jadi dari istilah ini akan mempermudah mengingat ya. Jadi yang rusak tadi di-cut atau dihilangkan, kemudian nanti oleh DNA polimerase ya. DNA polimerase tadi kerjanya yaitu untuk elongasi atau perpanjangan tadi ya, menambah basa-basa nukleotid itu akan disambung dengan pasangan yang benar gitu ya. Kemudian terakhir disambung atau diligasi sehingga yang salah tadi itu akan benar ya. Jadi intinya ditambal lah ya, ini seperti itu. Jadi yang salah tadi dihilangkan, kemudian ditambal yang benar, dan akhirnya bisa normal kembali. Ya, gap is using a complementary with the remaining strand. Oke, jadi itu prinsip tadi excision yang terdiri dari baik based on basanya dan juga nukleotidanya. Baik, kita ingat lagi kerusakan ya pada level basanya tadi bisa aktivasi contohnya tadi mungkin yang metil tadi, kemudian deaminasi. Deaminasi itu gugus amin sudah berubah menjadi apa kalian dia? Hidroksil ya. Oksidasi memungkinkan juga, dan juga kemungkinan hilang base. Jadi misalnya ikatan glikosidiknya putus, ini contohnya depurinasi ya kemarin. Jadi ikatan glikosidiknya putus menyebabkan hilang basa purin maupun pirimidin. Nah, ini contoh tadi depurin. Depurin itu ikatan glikosidik ya. Di sini antara gula dan basa guanin. Nah, di contoh tersebut putus, sehingga akan menyebabkan nukleotid tadi kehilangan apa? Basanya. Kemudian kalau deaminasi tadi gugus amin di sini menjadi apa di sini? Ini CO2 karbon ya. Oh maaf, maksudnya bukan ikatan rangkap. Ini yang ikatan rangkap, ini ikatan satu aja, tapi menjadi dari amin menjadi atom O ya di sini, termasuk dalam deaminasi atau penghilangan gugus amin. Pada basa-basa tertentu bisa terjadi, contohnya sitosin ya, karena strukturnya tadi ada amin di posisi tersebut yang memungkinkan untuk mengalami deaminasi. Oke, itu contoh based on bahasanya tadi. Nah, bagaimana proses perbaikan yang atau rusak bahasanya tadi, satu bahasa misalnya tadi, atau mungkin juga bisa tidak
hanya satu ya, posisi mungkin berurutan tapi berdekatan yang rusak. Itu juga mungkin, tapi tidak based on nukleotid yang merupakan satu kesatuan ini. Nah, ini nukleotid selalu diingat bahwa di sini nukleotid susun ini gula, ini bahasa ya, dan ada fosfat. Jadi di sini kalau dia terikat dengan nukleotid yang lain itu berupa ikatan fosfodiester. Bersapurin pirimidin. Gula rusana. Jadi pada PER tadi ya, atau basenya ini kerusakannya hanya based on basenya aja, tidak nukleotid. Ingat bahwa penulisan struktur DNA hanya pada struktur primernya ya hanya bahasa-bahasanya yang ditulis, yang misalnya PEP tadi, kemudian G dan seterusnya. Ya, jadi hanya pada bahasanya. Nah, bagaimana prinsip tadi repair pada PER ya, untuk mempermudah mengingat PER. Nah, di sini dibedakan juga pada level bakteria dan eukariot, mekanismenya tentu, tapi prinsipnya hampir sama ya sebenarnya. Tadi menghilangkan yang rusak atau salah pasangan misalnya tadi, atau berubah tadi misalnya deaminasi, kemudian ada depurinasi tadi ya, itu dipotong ya di bagian basanya terlebih dahulu di situ. Tapi nanti untuk dapat memperbaiki yang benar tadi itu oleh si namanya AP indonuklease ya. Jadi awalnya contohnya pada level bakteri tadi si basenya yang dihilangkan ya dengan glikoliase ya. Jadi karena tadi ikatan glikosidik ya di sini, yang salah tadi bahasanya salah, oleh enzim glikoliase dipotong ya, dihilangkan, kemudian meninggalkan sisa ya. Jadi hanya gula dan fosfat itu yang membentuk backbone ya, atau rantai tulangnya ya, itu dinamakan sebagai struktur AP. AP itu yang bahasanya udah hilang karena proses reparasi dari yang sementara menghilangkan basa yang salah ini. Nah, kemudian oleh si AP indonuklease itu gulanya juga akan dihilangkan ya, nanti bertahap begitu, gulanya juga akan dihilangkan, tapi dengan fosfatnya ya, maksudnya kan di sini sebenarnya ada di fosfodiester juga dengan nukleotid yang lain. Jadi nanti ini juga akan di-cut sehingga bagian yang rusak tadi bertahap ya, tadi basanya dihilangin, kemudian gulanya juga, dan dengan ikatan fosfodiester yang dihilangkan tadi, di situ akan ada gap tadi ya. Dan oleh kerja dari polimerase DNA tadi itu akan disambung kembali ya, jadi yang benar. Jadi kalau di contoh ini yang beberapa diperbaiki ya, dan disambungkan kembali. Jadi oleh mekanisme DNA pol ya tadi itu yang tadi akan bisa ya
tadi akan diperbaiki. Dengan cara yang prinsipnya sama ya untuk eukariot ini juga memungkinkan untuk yang short tadi hanya bahasa yang sedikit tadi, tapi juga ada yang long tadi dengan cara memperbaiki yang cepat ini beberapa nukleotid begitu ya yang akhirnya dapat diperbaiki sehingga finally hasil akhir di sini sudah diperbaiki. Kayak gitu yang ber ya, jelas. Yang belakang ber untuk mengingat ya. Ber atau di situ tadi excision ya, excision tadi adalah menghilangkan atau memotong yang bagian rusak yang nanti akan dibenarkan, dipotong dibenarkan dan ditutup kembali dengan hasil yang sudah benar. Baik, yang selanjutnya adalah nerve tadi ya. Di sini membandingkan di gambar ini membandingkan antara ber dengan nerve. Coba di cermati apa yang membedakan ya antara ber dan nerve di sini. Tapi prinsipnya tadi juga sama ya, maksudnya ada bagian yang dihilangin kemudian disambung kembali dengan yang benar. Nah, contoh yang kiri tadi sebenarnya udah kita jelaskan tadi ya. Yang salah misalnya uracil harusnya sitosin itu kan uracilnya dihilangin, kemudian gulanya dan di sini di-cut fosfodiesternya, kemudian gap ini dibetulkan. Ini yang ber tadi. Kemudian yang di sini, nah di sini dicontohkan pada perbaikan yang menggunakan metode atau cara NER ini adalah tadi ada dimer ya, dimer. Kalau dicontoh di sini C dengan T ya, tapi bisa juga misalnya T dengan T tadi ya. Jadi pada kesalahan karena terbentuk dimer tadi itu bisa diperbaiki dengan cara apa tadi? Kalau pada eukariot dengan nerve di sini ya. Tadi kalau pada si bakteri tadi dengan cara apa tadi? Yang pertama TT tadi enzimatik yang direct tadi ya. Nah itu yang membedakan tadi pada level prokariot tadi dengan enzimatik direct tadi. Nah sebagai contoh di sini CT ya tadi berbentuk dimer dikenali ya, dikenali di sana dan salah begitu. Nah nanti enzim yang bisa memotong nukleotid ya untuk memperbaiki tadi di sini nuklease ya, dan juga ada peran DNA helikase untuk membuka. Masih ingat ya helikase untuk membuka strand DNA ya, yang mana di sini juga digunakan untuk membuka strand atau untai. Nah di sini dipotong beberapa nukleotida begitu, yang mana tujuannya tadi adalah untuk memperbaiki yang rusak pada pinin area di situ. Nah, di sini oleh kerja DNA polimerase nanti ini akan diperbaiki tadi dengan sintesis pasangan tadi yang benar ya. Bagi contoh di sini G dengan C dengan G dan seterusnya, dan yang tadi ada dimernya ya itu sudah diperbaiki nanti
di sini CT tadi tidak akan untuk email kembali dan sudah diperbaiki dengan yang NER ini atau Nucleotide Excision Repair. Jadi bedanya dengan BER tadi, kalau di sini langsung ya, tidak hanya bahasanya yang di-cut terlebih dahulu, tapi di sini langsung nukleotid dan beberapa nukleotid di sini dihilangkan terlebih dahulu untuk nantinya dibenarkan tadi. Oke ya, perbedaan BER dengan NER. Ini penjelasan, kasih penjelasan yang NER tadi ya sebelum ini ya masih yang single strand nucleotide. Ini gambaran yang lebih detail sebenarnya tadi ya, dalam memotong DNA tadi. Kalau di dalam NER tadi kan ada beberapa nukleotid yang dipotong ya, itu membutuhkan peran dari namanya protein UV, A, B, dan C ya di sini yang terlibat di dalam pemotongan dari yang pertama ada pengelaran, kemudian dipotong ya penjelasannya ini. Jadi namanya enzim ABC exonuklease. Jadi sesuai namanya dapat memutus atau memotong nukleotid tadi ya, yang terdiri dari UVR, A, B, C ya. Nah dulu ini pernah keluar ya waktu ujian waktu itu isi atau mengisi ya, ini ini bagaimana begitu. Jadi soalnya tidak pilihan ganda, jadi Anda disuruh untuk menjelaskan bagaimana mekanisme NER ini untuk memperbaiki tadi dimer, timin ataupun sitosin ataupun timin sitosin. Nah ini menjelaskan tadi peran nuklease tadi ya dalam memotong beberapa ini sekitar 12 sampai 13 nukleotid ya dipotong kemudian oleh sipol polimerase DNA di sintesis pasangannya yang benar, kemudian juga disambung oleh ligase dan akan terjadi perbaikan ya, tim tadi bisa dihilangkan. Oke, sampai sini bisa dipahami BER dan NER sebenarnya. Silakan. Perlu saya ke sana. Iya. Kursi-kursinya. Kalau bisa dipenuhi sini ya, biar nanti biasanya nggak bisa ke sana. Ini udah kosong. Enggak apa-apa, ini menyapa aja ya. Gimana Mas yang belakang ini, kecuali Mas apa yang pada ini yang main pada di belakang jelas? Saya NER dan BER, oke. BER and NER lagi nukleotid. Oke, kalau sudah jelas tadi yang jawab belakang, kalau yang belakang bisa membedakan mekanisme perbaikan BER dengan NER tadi. Belakang sisi utara bisa? Ya, bisa ya. Ya, oke. Nanti kalau jelas bisa dibaca-baca kembali dan juga bisa tanya ke ini ya sekarang. Kemudian kalau misalnya nggak kurang paham apa bisa nanya ChatGPT atau yang lain ya, AI. Maksudnya tidak harus mencari sumber
sumber buku ya, meskipun itu tidak 100% bisa dipercaya, tapi maksudnya bisa mengarahkan ini seperti ini ya, ternyata maksudnya itu bisa sebagai referensi ya untuk belajar. Bahkan mudah ya, kalau kamu ingin menghafal ini dengan cara seperti ini gitu ya, kemudian beritahu itu enak sekali ya, beda dengan zaman kita dulu. Tapi ya itu tadi ada plus dan minusnya untuk AI ini. Oke, ini Bernard yang single strand tadi masih ada satu ya yang belum kita bahas, namanya mismatch. Mismatch dari bahasanya juga bisa kita perkirakan ya. Mismatch tadi kesalahan pasangan ya, kesalahan pasangan. Kalau yang benar tadi contohnya TT yang tadi bisa diaminasi, dikombinasi dan sebagainya. Nah, di sini mismatch repair. Oke, ya jadi itu juga kesalahan ya akibat proses replikasi ya. Nah, pada mismatch repair ini ini ya dijelaskan oleh gambar di sini. Oke, coba dicermati terlebih dahulu gambarnya. Ini sampai jam 9 ya, 9 pas atau 9 10. Oke. Ya, ya. Oke, baik, masih setengah jam ya. Boleh menggeliat atau bahasa Jawanya ngolek sama dia mau relaksasi boleh ya. Setengah jam berlalu, setengah jam ke depan masih bersisa. Benar? Masih oke? Oke. Masih beriman aja udah yang untuk ya, karena dari pagi ya, nanti kalian yang sampai sore kuliah. Oke, ya, semangat dan apa namanya, hemat energi ya, untuk yang berpuasa. Oke, jadi di mismatch repair karena kesalahan pasangan ya, itu juga bisa diperbaiki. Contohnya di sini mismatch tadi yang ada ya, closing itu hanya guanin ternyata oleh akibat kimia atau yang lain itu dapat mismatch atau salah pasang, sehingga di sini juga dalam tahapan proses replikasi sebelum berakhir itu dapat diperbaiki. Nah, di sini dalam proses mismatch perbaikan tadi itu juga nanti akan memerlukan beberapa protein begitu yang mengenali ya, nanti mampu mengenali yang di gambar di sini ada yang mismatch, ada kesalahan tadi dikenal oleh si protein namanya MOD-S ya. MOD-S ini nanti bekerja sama dengan MOD-H. Nah, MOD-H ini adalah yang juga dapat mengenali nanti dari strand yang induknya atau parent strand ya. Jadi pada kondisi tertentu atau pada struktur tertentu posisinya ya, si A itu dapat termetilasi ya di situ, tapi di sini tidak mengganggu tadi seperti yang guanin ada metil itu mengganggu, tapi di sini adanya metil ini tidak mengganggu, justru sebagai penanda tadi ya, penanda induk dari strand. Nah, fungsinya tadi bahwa pada proses reparasi ini nanti akan dikenal oleh si MOD-A bekerja sama nanti dengan MOD-L itu akan mengekat ya, nanti mengekat di daerah yang ada mismatch tadi ya, sampai di
tanda yang ada metilnya tadi ya, karena si MUTH tadi mengenali A yang ada metilnya ya. Tapi tadi tidak mengganggu metil di sini dalam proses verifikasi. Nah, seperti halnya tadi pada perbaikan metode NER tadi ya, ini nanti akan dapat diperbaiki ya. Disambung kembali gap tadi dengan yang benar. Nah, bagaimana nanti pada untai anakan ya, ini yang terjadi yang diperbaiki itu nanti pada akhir dari proses verifikasi juga si AD-nya akan bertambah metil begitu. Jadi sudah ada pertanyaan, is differences between the old and new strand. Dari gambar tadi yang parent, yang old itu ada metilnya pada A-nya ya, sebagai penanda. Jadi fungsinya sebagai penanda untai yang parent. Nanti di untai yang baru itu tidak ada metil. Ini kita abaikan terlebih dahulu ya, di contoh ini menggambarkan secara lengkap tadi yang mismatch juga. Jadi si MUTH S, MUTH L dan MUTH H jadi akan memotong daerah yang nukleotid yang ada kesalahan tadi dan diperbaiki ya dengan yang benar. Oke ya, jadi tadi kita bisa membedakan antara BER, NER ya, dan juga yang mismatch repair ini ya. Lebih ke jenis-jenis dari kesalahannya juga ya. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan, yaitu mismatch repair ini diperbaiki dengan cara seperti apa gitu ya. Atau misalnya tadi ada timin dimer itu dapat diperbaiki dengan yang apa tadi? BER atau NER? Timin dimer? BER. Pilihannya hanya BER, NER, dan tadi mismatch repair. Timin tadi kan yang NER ya kan? Kecuali yang prokariot tadi dari enzimatik tadi, timin bisa diperbaiki dengan enzimatik tadi ya kan di awal. Jadi nanti mudah-mudahan bisa dibedakan ya, kalau yang timin pada eukariot tadi bisa diperbaiki dengan cara NER ya. Kalau seperti deaminasi, depurinasi tadi dengan cara BER ya. Kalau yang mismatch ya, tadi yang membutuhkan si MUTH S, MUTH H, MUTH L ya. Kalau NER tadi kan enzim nuklease juga, dan tentu juga dalam perbaikan tadi membutuhkan DNA polimerase dalam perbaikan. Oke, bisa diterima mudah-mudahan ya. Oke, ini selanjutnya masih kalau tadi yang C ya, kalau yang B tadi BER dan mismatch. Mismatch tadi gimana tulisannya? Ini ya, repair. Ya, jadi nanti bisa dibedakan ini untuk repair yang seperti apa, ini seperti apa gitu ya. Yang C apa? Double strand ya, double strand damage repair. Nah, sesuai namanya, jadi di sini kalau ada dua untai ya, 5 dan 3 aksen. Di sini dua untai tersebut rusak ya. Rusak putus.
Tadi sudah diingatkan juga kemungkinan tadi karena seperti radiasi X-ray misalnya ya, yang bisa memutus apa kalau di sini sampai breakdown tadi fosfodiesternya ya yang besar tadi, karena nukleotid satu dengan yang lain tadi disambungkan dengan ikatan fosfodiester. Ini kan sebenarnya ada nukleotid tadi ya, nukleotid ada basisnya A, C, dan seterusnya ya, dalam membayangkan struktur DNA tadi. Nah, ikatan fosfodiester ini putus dari dua-dua untai, dua-duanya ya, sehingga double strand atau untai gandanya tadi rusak. Bagaimana untuk memperbaikinya? Kita nah, yang pertama ada homolog joining. Wah, ini ya namanya agak susah untuk dihafalkan. Tapi di sini nanti ada non homolog dan homolog ya, yang satunya. Jadi yang non itu seperti apa dan yang homolog itu seperti apa, akan kita lihat yang non homolognya ini atau disingkat sebagai NHAD ya. Nah, ini complicated juga. Nah, coba dicermati di gambar ya, gambar di sini. Yang paling atas menggambarkan tadi double strand ya, artinya tadi dua-dua dari untai itu rusak ya, rusak karena terputus ikatan fosfodiesternya tadi. Nah, di sini memerlukan untuk perbaikan kalau dua-duanya putus atau rusak tadi dengan ada peran dari suatu protein namanya AU70 dan AU80 di situ yang warna hijau seperti tintin ya digambarkan. Nah, ini nanti memerlukan faktor yang lain seperti DNA, PKC di sini. Yang mana nanti mereka akan bersama-sama ya menyambungkan begitu yang putus tadi. Nah, dalam proses HTC itu memerlukan atau require rule N ya, rule N co-joining. Jadi breakdown tadi bisa ujungnya itu rata atau mungkin berbeda ya. Kalau yang satu mungkin putus di sini, mungkin yang satu di sini, yang satunya di ujung sana gitu ya. Jadi karena hang ya atau menggantung, tapi di sini yang diperlukan untuk bisa joining itu ada belum arti dari ujung belum ini yang rata atau menggantung. Coba dicek ya definisi dari belum N dan sticky N dalam struktur DNA yang breakdown tadi ya. Apa belum N? Yang rata atau yang mengheng antum? Yang rata ya, ini yang belum. Mana nulisnya? Ini yang sticky ya, sticky atau menggantung. Ya, karena posisi rusaknya tadi kan berbeda ya. Jadi ini kebetulan misalnya dalam posisi yang berdekatan sehingga menghasilkan ujung yang merusak putus tadi itu di ujung yang rata, di rata ujungnya antara yang satu dengan yang lain. Nah, untuk joining tadi itu dia memerlukan yang rata ya. Jadi yang hang ini menggantung di sini perlu diangkat ya, dipotong. Yang akan memerlukan namanya Artemis protein ya. Kalau nanti Anda membaca ini, that's called sticky N.
joining, jadi membrokan yang non M. Nah, dari mekanisme tadi ya kerja sama si KU, DNA, TKT, dari gase, DNA pol, dan seterusnya, Artemis protein di sini nanti akhirnya tadi yang breakdown dua untai tadi bisa disambung kembali atau istilahnya diperbaiki atau di repair tadi. Ya, jadi ini yang NH, tadi NHEG yang pertama. NHEG. Nanti ada satu lagi ya yang akan kita lihat prosesnya, caranya seperti apa. Nah, yang pertama tadi non homolog ya, atau NHEG ya. Jadi non homolog di sini sebenarnya homolog antar DNA begitu ya. Jadi non homolog tadi dengan bantuan protein-protein tertentu tadi yang breakdown itu bisa disambung kembali. Joining ya, ujung menjoinkan join ya dari ujung-ujung yang breakdown tadi. Oke, yang selain non homolog tadi di sini ada homolog repair ya. Kalau kita lihat di sini, jadi kalau terjadi kerusakan tadi ya, di mana dua-dua untainya rusak atau putus tadi, itu dengan mekanisme ini dapat diperbaiki ya. Yang mana cap yang putus tadi ya nanti akan diperbaiki dengan cara ya, bagi contoh di sini juga area yang rusak jadi dipotong dengan nuklease, di mana nanti dengan apa ya, pasangan kromosom yang dekat begitu ya. Jadi di sini dicontohkan paternal kromosom. Jadi untuk memperbaiki tadi si DNA yang rusak itu mencari homolognya begitu ya. Nah, judulnya tadi homolognya untuk dijadikan semacam template atau cetakan gitu ya, cetakan untuk memperbaiki yang rusak tadi ya. Sebagai contoh di sini nanti yang rusak tadi itu template atau cetakannya itu ini gitu ya. Yang merah ini kan tapi berasal dari homolognya. Paham ya? Jadi tapi melalui mekanisme yang seperti ini ya, nanti ada crossnya juga, dan akhirnya nanti crossnya itu akan hilang dan terjadi perbaikan, meskipun nanti mungkin ada perubahan sedikit dari perbaikan tersebut, artinya tidak exactly sama ya dengan yang normal gitu. Jadi di sini ini hasil yang hijau ini adalah perbaikan yang berdasarkan cetakan dari homolognya. Ini melalui fase tahapan membentuk cross, dan crossnya nanti juga akan dapat dihilangkan. Begitu ya. Jadi yang homolog di sini HR tadi ya. Logikanya tadi homolog itu yang rusak tadi mencari ya homolog gennya untuk dijadikan cetakan, dan nanti berdasarkan itu akan dapat diperbaiki. Oke, demikian untuk yang global strand kita bahas juga. Mudah-mudahan sudah bisa membedakan yang non homolog dan homolog ya. Yang double strand. Jadi tergantung oleh kondisi tadi seperti apa yang harus di repair dan menggunakan mekanisme seperti apa. Oke, lanjut. Gimana yang ujung sini, Mbak? Paham? Atau masih penuh? Ya, jadi seperti catatan itu ya, nanti kategori yang seperti itu, nanti bedanya
seperti apa dalam reparasi tadi tergantung oleh jenis kerusakannya. Nah, yang terakhir itu adalah SOS. Ya, SOS itu apa sih? Kata atau apa? Sering mendengar istilah SOS. Apa? Kedaruratan, ya, dari respon. Ya. Jadi tubuh respon memiliki juga namanya SOS, respon dalam kondisi yang di mana tadi tidak bisa diperbaiki, maka ini dapat diaktifkan, yang mana SOS ini dengan cara menginduksi, ya, namanya gen-gen yang bertanggung jawab terhadap respon ini. Jadi gen-gen untuk reparasi atau perbaikan tadi itu diaktifkan. Jadi di sini memerlukan peran, ya. Jadi si LEX-A ini adalah suatu represor dari gen-gen yang bertanggung jawab pada respon darurat DNA tadi. Tapi di sini nanti ada kondisi di mana perlu pengaktifan dari kegawat daruratan ini, ya, maka gen-gen yang bertanggung jawab akan diaktifkan, ya. Di mana jadi ada sekitar 40, ya, gen-gen yang dapat diaktifkan untuk mereparasi dari sinyal ini, ya. Jadi tidak akan kita bahas secara detail bahwa tadi hanya selain yang sudah kita bicarakan tadi, ada namanya SOS respon. Oke, ini juga beberapa sudah kita bahas di minggu yang lalu, ya, kurang 10 menit, ya. Selesainya 10 lebih 10. Ya, tapi masih 20 menit, ya. Nanti kita selesaikan, mudah-mudahan bisa cepat selesai untuk sisa dari slide ini, ya. Jadi nanti yang disebabkan oleh kegagalan dari proses repair tadi, ya, kita sudah membicarakan beberapa mekanisme. Nah, kalau gagal untuk diperbaiki itu apa aja, gitu, ya. Jadi tadi mutagen ini, radiasi ataupun oksidatif stres itu dapat memicu, ya, beberapa seperti penyakit kanker, penuaan, degeneratif, dan seterusnya. Di situ yang merusak DNA tadi, ya, dapat memicu beberapa penyakit. Nah, tapi tadi sebenarnya selain bisa direparasi tadi, ya, sebelum tahap kerusakan tadi, itu juga bisa dihambat, ya, misalnya dengan suatu penambahan antioksidan, ya, kemudian mengurangi exposure seperti mutagen dan sebagainya, sebagai salah satu cara juga untuk menghambatnya. Jadi tanda yang seperti ini artinya menghambat, ya. Tidak memacu. Jadi pemberian sebagai contoh antioksidan itu juga penting dalam menonaktifkan mutagen seperti ROS dan sebagainya. Nah, ini dari mutagen itu kita kenal juga exogenous, endogenous, ya. Exo itu dari luar, ya. Artinya dari luar lingkungan hidup kita atau sel kita, ya. Kalau yang endogen itu kita proyek. Sebenarnya tubuh kita mempunyai juga mutagen ROS, ya, atau oksidatif ROS tadi, di mana dihasilkan dari sisa-sisa metabolisme. Nah, ini tadi yang akumulasi tadi bisa memicu, ya, yang mana di sini memacu, sedangkan yang seperti ini menghambat, ya. Jadi DNA repair tadi bisa menghambat.
masih kelanjutan tadi yang memacu ataupun menghambat. Jadi intinya DNA repair dapat menghambat tadi baik beberapa penyakit maupun penuaan. Jadi karena kesalahan atau kegagalan dalam repair tadi ya ada beberapa penyakit, antara lain AXP di sini ya kemarin sudah kita contohkan di minggu yang lalu, yaitu seperti kanker kulit ya, yang mana yang XP ini Scleroderma pigmentosum ini disebabkan oleh kegagalan dalam memperbaiki timin ya. Jadi tadi yang mel itu bisa jadi individu gagal untuk memperbaiki sehingga akan terjadi tadi Scleroderma pigmentosum. Kemudian ada yang lain, Fanconi anemia, sindrom Lieberman sindrom dan sebagainya. Jadi coba nanti kalian bisa cari ya karena apa ya, atau mungkin gejala-gejalanya seperti apa. Kalau yang Bloom dan Werner syndrome ini helicase mutasi ya. Jadi helicase adalah enzim yang sangat penting di dalam apa? Ingat? Replikasi ya. Jadi dalam proses membuka untai ya, untuk agar masing-masing untai itu dapat direplikasi kan harus dibuka ya, membentuk apa namanya, garpu ya, struktur garpu begitu. Nah ini contoh-contoh aja, nanti kalian bisa lihat kembali secara detail ya. Ini yang kemarin akibat dari perubahan struktur hemoglobin ya, yang terjadi karena mismatch tadi ya. Jadi asam amino ada yang berubah menjadi valin ya. Di sini dengan perubahan tersebut sudah bisa merubah struktur hemoglobin yang tadinya yang itu seperti apa? Donat, seperti ya lingkar gitu ya, tapi berubah ya dengan struktur asam amino yang berubah sedikit tadi. Nah ini hanya mengenai perubahan tadi ya dari glutamin ya menjadi valin pada urutan asam amino 16 kalau nggak salah. Ini ingat kode-kode ya, yang dulu ini apa kombinasi dalam membaca kode ya, A C G juga ada, R A C A juga C A R. Nah beberapa slide ini terakhir, tinggal 3 ya, sekitar 3 slide masih sudah mau berakhir ya. Yang terakhir di sini adalah namanya kalau disebut CML ya. Jadi di sini memberikan contoh leukemia ya. Leukemia itu apa? Seperti kanker darah ya, kanker darah di mana di sini disebabkan oleh pertumbuhan yang progresif dari sel-sel darah, komponennya ya antara lain. Jadi di sini digambarkan skema dari terbentuknya komponen-komponen sel darah, yang mana dari stem sel ya di sumsum tulang gitu. Jadi lebih ke apa? Ke yang myeloid ya, yang memproduksi seperti megakariot dan myeloblast ini menghasilkan monosit, neutrofil dan sebagainya. Nah, di mana pada CML tersebut komponen-komponen sel darah ini diproduksi dalam jumlah yang masif begitu ya. Akibat tadi yang myeloid dipacu ya untuk memproduksi komponen-komponen darah yang sangat masif dan cepat begitu, sehingga akan mengganggu fungsi darah.
Nah, pada CML ini juga disebabkan ya, jadi oleh adanya fusi atau bergabungnya antara gen BCR dengan HBL1 ya, di mana akibat dari bergabungnya kromosom kedua kromosom hybrid tadi akan memacu aktivitas enzim tirosin kinase ya. Kita ketahui tirosin kinase di sini khususnya di dalam CML tadi itu memacu jadi kinase ini adalah enzim-enzim yang terlibat dalam fosforilasi, jadi akan mengaktifkan untuk proliferasi, sehingga tadi pada myeloid tadi akan terpacu ya untuk melakukan ekstensi proliferasi dan apoptosis atau kematian sel justru dikurangi, sehingga tadi menyebabkan pada CML tadi terjadi semacam kanker darah di mana komponen-komponen sel darah tadi banyak ya, dan masif karena tadi jadi proliferasi yang ini sih 1, 2, 3, 4, 5 item. Mungkin itu beberapa contoh ya dari kegagalan tadi yang ini 3.000 memperbaiki pengaturan antara BCR dan AB1 ya, sehingga dampaknya luar biasa di sini ya, masyarakat sampai. Dan mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Oh iya, 5 menit. Yuk HMF. Akhir dari Jom. ya pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, bagaimana Pak terima ya, jadi mudah-mudahan beberapa DPR dan apa jalan dari kegagalan dari apa yang akan terjadi. Oke, ada yang ditanyakan? Ya ada. Baik ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya, nanti untuk bekal mata pelajaran ataupun ujian ya.